Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2169 sampai bab 2170. Tanpa diduga, Qian Qiong akan langsung kehilangan semua gaya master sekte saat ini. Sebaliknya, dia terlihat seperti seorang gangster tua yang hidup di jalanan. Dia menepuk-nepuk otot dadanya dengan genit dan berkata sambil nyengir, "Lihat, lihat urat di sekujur tubuhku. Hehe, jangan bilang kamu membantuku mencari pacar sekarang. Biarpun kamu menemukan 10, aku juga bisa buatlah." Sebelum Chang Qiong selesai berbicara, dia secara tidak sengaja melihat ekspresi wajah Li Fugui dari sudut matanya. Dia melihat Li Fugui menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Chang Qiong dengan cepat menyeringai dan berkata, "Hei, saya bercanda, saya bercanda." Tetapi saudara, Anda harus meminta Nona Miaoyu memikirkan solusi untuk masalah ini. Jika tidak, kalian bisa datang ke kota Nanshan dan belajar bagaimana melakukannya. Keterampilan Sansui, Teng Snake dan saya datang ke sini dan tidak mendapatkan apa-apa, kan? Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh saat ini, "Qian Qiong, Teng Snake, bukannya saya tidak mau melakukannya. Mengajarimu keterampilan bawah air. Kuncinya adalah, aku bersama Miaoyu adalah tentang cinta. Dan sekarang kamu ingin mencari pacar karena kamu ingin mempelajari keterampilan orang-orang di kota Nanshan murni." Chang Qiong berkata sambil meringis, "Saudaraku, kalau begitu, bukankah tidak apa-apa menemukan seseorang yang bersedia tinggal bersamaku selamanya?" Li Fugui berkata terus terang, "Jika itu masalahnya, itu bukan tidak mungkin. Tapi aku pastinya tidak punya waktu dalam 2 hari ini. Yah, Duo dan aku. Duo dan yang lainnya sedang berlatih di bawah air. Setelah kita terbiasa dengan keterampilan bawah air, berhasil mengalahkan paus hantu, dan mendapatkan naga Blood Tausan Palladium, kita bisa kembali ke kota Nanshan. Pada saat itu, aku akan membiarkan Miaoyu memberikannya padamu dan Teng Snake mengadakan pesta kencan buta. Selama kamu bisa menemukan wanita cantik yang bersedia tinggal bersamamu di pesta kencan buta, kamu dapat membawanya kembali dan kamu akan dapat mempelajari keterampilan bawah air kota Nanshan." Lihat Li Fugui mengatakan ini, Qiong Qiong dan Teng Si saling berpandangan. Keduanya segera menyeringai dan berkata, "Oke, kalau begitu sudah beres." Li Fugui bertanya kepada Miaoyu dengan serius, "Miaoyu, menurutmu sulit mengadakan konferensi kencan buta seperti itu?" Miaoyu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, jika itu hanya kencan buta, ini pasti tidak akan sulit sama sekali. Aku hanya khawatir tidak ada yang mau mengikuti mereka. Bagaimanapun, kamu telah melihat bahwa meskipun tubuh mereka kuat, mereka masih tua." Setelah Chang Qiong mendengar ini, dia berdiri dan berkata dengan wajah bangga, "Saudari Miaoyu, kamu salah. Sejujurnya, jika kita mencari pacar di Tiongkok, selama kita bersedia, saya tidak tahu berapa banyak gadis cantik yang bersedia menjadi istri kami." Miaoyu tampak agak tidak mengerti dan bertanya, "Mengapa? Apakah kalian semua gadis Tionghoa menyukai pria tua, kakek?" Li Fugui menahan senyum dan berkata, "Bukannya gadis-gadis di sana menyukai kakek, tapi mereka menyukai kakek kaya." Miaoyu tiba-tiba menyadarinya. Dia memandang Teng Si dan Chang Qiong dan bertanya, "Jadi, apakah kamu punya uang?" Chang Qiong dan Teng Si tercengang.
Mereka berdua telah berkeliling dunia hampir sepanjang hidup mereka, dan tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan seperti ini kepada mereka. Setelah hening sejenak, Qian Qiong berkata dengan lantang, "Apakah kamu kaya? Kamu harus menghapus kata, di akhir, di Tiongkok kita, yang terkaya adalah sekte, tetapi keluarga amanah pun bergantung sepenuhnya pada sekte tersebut. Tanpa restu sekte tersebut, semua keluarga itu akan lenyap dari dunia ini dalam waktu singkat. Jadi, Anda bahkan tidak dapat membayangkan betapa kayanya kami." Setelah menerima jawaban Chang Qiong, meskipun Miao Yu tidak mengerti apa itu sekte, apalagi seberapa besar keluarganya. Tapi dia tahu dari penampilannya, di mata Chang Qiong dan Teng Si bahwa kedua lelaki tua ini pasti orang kaya. Pikirkan ini, Miao Yu tidak lagi berpikir liar. Dengan senyuman di bibirnya, dia berkata terus terang kepada mereka berdua, "Oke, kalau begitu, serahkan saja padaku untuk mencarikan pacar untukmu." Li Fugui kemudian menarik kembali pikirannya dan tersenyum pada Miao Yu dan yang lainnya. "Oke, mari kita tidak membicarakan topik yang tidak relevan ini di sini. Miao Yu, tolong bawa prajurit dari kota Nanshan dan pergi ke air untuk membantu kami." Kemudian dia memanggil beberapa prajurit muda untuk datang dan memasuki perairan dalam bersama Li Fugui dan yang lainnya. Waktu berlalu dan itu adalah 2 hari. 2 hari kemudian, hari mulai terang, Li Fugui memanggil semua orang ke geladak. Sambil membiarkan Kapten Meng mengemudikan kapal perang ke tengah Tanjung Laut, Li Fugui berkata kepada Hua Duo dan yang lainnya kata demi kata, "Duo, selanjutnya kamu harus bersiap untuk pergi ke tengah Tanjung Laut. Aku sudah memikirkannya dalam 2 hari terakhir. Setelah memasuki air, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Duo, kamu, Yuzen dan Jenny akan satu grup, dan aku akan satu grup dengan Dimu. Kelompok kami akan langsung pergi ke bagian terdalam laut. Kami mencari Palladium 1000 darah naga, dan Anda perlu menarik paus hantu ke permukaan dan Zhen Tianhou mengambil tindakan. Kami akan mencoba untuk mendapatkan paus hantu secara langsung. Pergi ke pantai." Faktanya, dalam 2 hari terakhir, Li Fugui telah beberapa kali berdiskusi dengan Hua Duo dan yang lainnya mengenai pencarian darah naga 1000 Palladium. Kali ini hanyalah ringkasan sebelum pertarungan yang menentukan. Hua Duo dan yang lainnya menunggu sampai Li Fugui selesai berbicara, dan gadis-gadis itu tampak sedikit tidak sabar. Hua Duo adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, berhentilah bicara terlalu banyak, cepat dan berikan perintah untuk mengambil tindakan." Yuzen juga tersenyum saat ini dan berkata, "Ya, Fugui, kamu sudah mengatakannya 2 hari terakhir ini sudah terjadi berkali-kali, jadi tidak perlu mengatakannya lagi, kan?" Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia berkata kepada beberapa orang kata demi kata, "Saya beritahu Anda, masalah ini terkait dengan apakah beberapa dari kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup." "Harap serius." Beberapa gadis menyembunyikan senyuman di wajah mereka. Li Fugui memandang Chang Qiong dan Teng Si. Dia bertanya kepada mereka berdua, "Saudara Chang Qiong, Teng Snack, kamu harusnya tahu apa yang akan kamu lakukan, kan?" Chang Qiong dan Teng Si belum mempelajari keterampilan bawah air, jadi mereka pergi ke dalam air untuk memulai pertempuran sengit dengan paus hantu. Tentu saja, mereka tidak terdaftar di antara mereka. Tetapi,
Tugas mereka kali ini juga tak kalah sulitnya. Suatu ketika Li Fugui dan yang lainnya menarik paus hantu ke laut. Mereka harus berdiri, bekerja sama dengan Unicorn dan Thunderous Roar untuk menangkap paus hantu di permukaan laut. Selama paus hantu meninggalkan laut, mereka dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di bawah air. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pertanyaan Li Fugui, keduanya berkata serempak, "Saya tahu, jangan khawatir." Setelah mendapat jawaban tegas dari mereka berdua, Li Fugui akhirnya mengarahkan pandangannya pada Unicorn dan Zhen Tianhou. Dia melangkah maju perlahan, dia dengan lembut menepuk kepala kedua gadis imut ini. Tugas kalian berdua kali ini juga sangat sulit. Setelah kita memasuki air, kalian harus ingat untuk mematuhi perintah Qian Qiong dan Teng Xi. Begitu mereka mengizinkan kalian mengambil tindakan, kalian harus menyingkirkan benda menakutkan di laut. Tangkap dia. Kedua gadis kecil itu mengangguk dan mendengkur. Mulut Li Fugui tersenyum lega. Dia berkata terus terang kepada kedua gadis cantik itu, "Baiklah, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Pengaturan untuk saudara-saudaranya baru saja selesai. Kapten Meng maju bersama beberapa orang, baru saja tiba di depan Li Fugui. Kapten Meng memberi hormat, lalu berkata dengan lantang, "Kapten Li, tolong beri kami tugas." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Katakan, tugas apa yang Anda inginkan? Anda berencana mengikuti kami ke dalam air? Atau apakah kamu akan membantu Zhen Tianhou dan Unicorn menarik paus hantu itu?" Kapten Meng memasang ekspresi sedikit malu di wajahnya. Tapi di saat yang sama, mereka juga mengetahuinya. Betapa pentingnya kejadian ini bagi Li Fugui dan kelompoknya. Meski mereka tidak bisa berada di garis depan, namun, mereka juga dapat membantu Li Fugui dalam banyak hal. "Kapten Li, jika Anda bersedia, bisakah Anda mengizinkan kami menggunakan artileri untuk menyerang paus hantu?" Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak akan pernah, meriam. Seperti milikmu tidak terkalahkan melawan orang biasa, tetapi tidak efektif melawan produk dunia spiritual. Sebagai paus, saya dapat menjamin bahwa bahkan jika Anda ingin mengalahkan raungan gemuruh dan unicorn dengan hal-hal seperti artileri, itu hanyalah angan-angan." Kapten Meng bertanya dengan hati-hati dengan mulut setengah terbuka, "Ah, apakah ini benar-benar berlebihan?" Li Fugui berkata terus terang, "Bukankah itu berlebihan? Haha, ketika kamu melihat adegan pertempuran nanti, kamu akan tahu apakah yang aku katakan agak berlebihan." Li Fugui melihat ekspresi sedikit kecewa di wajah Kapten Meng dan lainnya. Dia hanya bisa menghela nafas. "Oke, lihat penampilanmu, jangan kecewa. Jika kamu benar-benar ingin membantu kami, haha, saat kita berurusan dengan paus hantu, kamu bisa memimpin lebih dari 300 orang-orang di kapal." "Prajurit, buatlah pangsit." Kapten Meng tertegun sejenak. Dengan mulut setengah terbuka, dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Kedua anak buahnya terkejut dan bertanya, "Ah, apa katamu? Membuat pangsit, Kapten Li? Apakah kamu bercanda dengan kami?" Li Fugui dengan santai tertawa dan berkata, "Haha, apakah kamu bercanda? Yang saya katakan adalah sungguh. Untuk sejujurnya, saya sudah lama tidak makan makanan Cina kami yang lezat sejak saya keluar. Saya sudah mendambakan yang ini selama beberapa hari terakhir. Saya pikir,
Jika kita menunggu sampai kita mengalahkan paus hantu, lalu bawa ke dalam air dan makan pangsit bersama, itu akan menjadi semacam kenikmatan. Meskipun Kapten Meng dan yang lainnya sedikit kecewa, tapi kemudian saya memikirkannya, ini bisa dianggap sebagai tugas yang diberikan kepada mereka oleh Li Fugui. Oke, berjanjilah untuk menyelesaikan misinya. Setelah Kapten Meng dan yang lainnya pergi, Li Fugui memimpin anak buahnya ke sisi kapal dan melihat ke sepanjang lautan luas. Pada saat ini, Hua Duo bertanya dengan suara rendah, "Fugui, setelah mendapatkan 1000 Palladium darah naga, hanya ada 1 dari 3 senjata ajaib utama yang tersisa, dan saya tidak tahu di mana jurang bumi berada, dan apakah saya bisa mendapatkan senjata ajaib terakhir ini di tangan saya." Wajah Fugui menunjukkan sedikit cahaya. Sambil tersenyum, dia berkata terus terang kepada beberapa orang, "Jangan khawatir, saya sudah tahu di mana senjata ajaib terakhir disembunyikan." Hua Duo bertanya dengan heran, "Apa, kamu sudah tahu? Kalau begitu beritahu kami secepatnya, di mana senjata ajaib terakhir ini disembunyikan? Apakah di negara kita, atau di luar negeri seperti tali api berlian dan Palladium 1000 darah naga?" Li Fugui memasang ekspresi misterius di wajahnya dengan santai, "Jangan membocorkan rahasia surga." Mata Hua Duo membelalak. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Yu Zhen berkata dengan sedikit marah dari samping, "Fugui, bisakah kamu berhenti memberitahuku di mana benda ini? Kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal agar kami memiliki ide yang lebih baik. Kami selalu khawatir." Chang Qiong juga membujuk, "Ya, saudaraku, kami akan mengikutimu untuk menemukan senjata ajaib ini. Sekarang, mari kita tangani paus hantu itu nanti, dan kamu bisa lebih percaya diri." Li Fugui berbalik dan memandang orang-orang di sekitarnya. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Hua Duo menatap Li Fugui dengan kesal. "Katakan saja padaku, jangan di depan kita. Sudah terlambat." Beberapa orang di mana Jiu Guiyijing berada sepagi ini. Tetapi melihat wajah mereka yang penuh harap, dan berpikir bahwa orang-orang ini akan terus menderita bersamanya ketika mencari 99 kembali ke satu cermin, dia berkata terus terang, "Sejujurnya, 99 kembali ke satu cermin-cermin sebenarnya ada di kita berada di Tiongkok." Hua Duo akhirnya menunjukkan ekspresi santai di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini mudah ditangani." Di Tiongkok? Haha, menurutku akan mudah mendapatkannya. Tapi Li tidak menyangka saat ini, Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, Duo, kamu salah kali ini. Hal ini tidak sesederhana yang kita duga, sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya. Tetapi setelah saya melihat koordinat spesifik di peta, saya masih belum memikirkan rencana yang baik. Hua Duo membuang senyum di wajahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi lokasi Abyss of Earth sebenarnya ada di Yanjing. Tapi di Universitas Yanjing, dia baru saja selesai berbicara." Yu Zhen bertanya dengan cepat, "Tunggu sebentar, mungkinkah itu universitas tempat Wan belajar?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Iya, itu adalah universitas tempat Wan belajar." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui melihat ke arah Hua Duo dan bertanya dia dengan serius, Duo, apakah kamu ingat Ning Panan?"
Anak laki-laki ini adalah salah satu dari 4 keluarga kaya di Yanjing. Dia berencana menjadi muridku sebelumnya, tetapi kemudian dia mengikuti ekspresi Presiden Gu. Serius. Kalau kita bilang jurang bumi ada di Universitas Yanjing, jadi jika Anda ingin mendapatkan 99 kembali ke satu cermin, Anda harus mengundang semua guru dan siswa di universitas untuk pergi. Kalau SD atau TK akan lebih mudah penanganannya. Lagi pula, tidak banyak orang di dalam. Tapi masalahnya, ada puluhan ribu mahasiswa di universitas ini. Bersambung.